Bagaimana dengan Damian? Tanya Manuel, dia membolak-balikkan korannya dengan secangkir teh tanpa gula di sampingnya. Tuan muda dan nona muda belum keluar hingga saat ini, Tuan. Manuel tersenyum, berhasil juga dia membuat cucunya itu kesal. Persiapkan hidangan terbaik untuk makan malam nanti, ingat bahan makanan yang tidak boleh ada. Kepala pelayan, yang seorang pria itu mengangguk hormat pada tuannya. Ah benar, tolong beri makan Asteris engku juga. Dia mungkin sudah kelaparan. Baik, Tuan. Anjing Manuel adalah jenis anjing yang suka memberontak, itulah kenapa mengurungnya menjadi pilihan terbaik. Lagi pula, membiarkannya berkeliaran juga yang ada dia sendiri yang repot karena harus mencarinya. Ah dunia terlihat sangat indah jika begini, ucapnya, meregangkan otot tubuhnya yang terlalu lama duduk di kursi roda tidak berguna itu. Manuel berjalan dengan santai seperti kebanyakan orang, tidak terlihat ada kecacatan pada pria tua ini. Damian, cucu manis pemberontak, kekehnya. Seharusnya cucunya itu mengikuti ucapan Abraham, tapi sayangnya Damian lebih memilihnya. Abraham yang malang. Itulah kalimat yang selalu Manuel katakan. Kenyataan yang pahit, Abraham harus menerima kembali kebencian Damian. Meski tidak sebesar dulu, tapi kebencian selalu membuat luka bagi orang yang dibenci. Sementara itu, di kamar mewah dengan ranjang besar itu, dua sosok anak manusia masih di posisi sama, saling memanjakan diri. Kalau ada yang ganggu kamu nanti, bilang sama aku. Hasya tersenyum manis, masih dengan tangan yang mengusap lembut rambut hitam Damian. Sementara suaminya ini menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Hasya. Memangnya ada yang berani gangguin aku? Ini bukan Indonesia, baby. Baby. Geli sendiri Hasya dengan panggilan itu. Harus terbiasa, kita hidup di negara lain. Kap. Damian kembali menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Hasya yang wangi setelah berhasil mencuri satu ciuman di dagu gadisnya ini. Bahasa Inggris aku bahkan gak selancar itu, masih pemula banget. Kamu lupa punya suami seorang Damian Morgan? Hasya terkekeh, iya, beruntungnya aku punya suami kayak kamu, bisa apa aja. Jadi monyet juga bisa. Kok monyet? Tanyanya tak suka. Soalnya kamu nganggep aku pohon, suka bergelantungan. Yang bergelantungan sama pohon kan cuma monyet. Damian menghela napas, kamu lupa, yang bergelantungan di pohon bukan cuma monyet, setan sama kunti juga suka di atas pohon. Duduk-duduk liatin orang sambil ketawa lebay. Hasya melotot, kenapa pembahasannya mengarah ke kunti? Jangan bahas setan deh, kamu tahu aku takut sama. Makanya kalau takut peluk aku erat-erat, nanti aku yang usir tuh setan. Hasya menurut, dia memeluk erat tubuh Damian, membuat laki-laki ini tersenyum penuh kemenangan. Mudah sekali menggakali istri kecilnya ini, kan untung banyak dia. Kamu tahu kan aku sesayang apa sama kamu? Taulah, kamu tiap hari ngomong gini. Damian tersenyum manis, takut kamu ragu sama aku, katanya. Yang ada kamu yang ragu sama aku, baru perhatian sedikit sama Grandpa kamu udah mikir yang aneh-aneh. Aku cemburu, baby, kesalnya, memeluk Hasya makin erat. Peluk lebih erat lagi, aku jamin tubuh aku jadi air. Damian dibuat tertawa oleh gadisnya ini, mengusap rambut Hasya dengan lembut. Makasih udah hadir di hidup aku. Makasih juga udah mau nerima aku sebagai pendamping hidup kamu, ucap Damian. Cinta yang setara, Hasya beruntung. Kali pertamanya dia merajut sebuah hubungan dan langsung mendapatkan yang tepat. Nanti malam kita jalan-jalan, aku mau memperlihatkan indahnya kota tempat kita ini. Hasya mengangguk cepat, dia mau. Dia juga penasaran dengan kota tempat tinggal mereka,
pertama kalinya juga Hasya menginjakkan kaki di luar negeri. Tidur ya? Masih siang, aku nggak bisa tidur. Harus belajar. Nanti, kamu belajar nanti aja. Aku yang ajarin sampai bisa, dikasih hadiah juga, ucapnya tersenyum manis. Hasya kegirangan, dia suka hadiah. Apalagi kalau Damian yang memberikannya, dia makin suka. Aku nggak sabar nunggu hadiahnya. Tidur makanya, aku ngantuk. Hasya mengangguk cepat, dia memejamkan mata dan menjemput alam bawah sadarnya. Damian dibuat gemas sendiri, kalau Hasya patuh begini dia jadi makin sayang. Tapi kalau Hasya pemberontak, Damian juga makin sayang. Intinya apapun itu, kalau itu Hasya, Damian suka. Sementara di tempat lain, Dinda menghela napas, ini bukannya tidak bersyukur. Tapi bisa tidak kalau puasa begini nganter pesannya nanti aja. Lagian siapa yang mau beli di pagi hari menuju siang ini? Udah panas berat lagi nih pesanan, gimana ya, lirihnya. Dinda mengeluh karena panas, baru juga hari pertama udah di ulti. Lo pasti capek, gue aja yang angkat. Karel mengambil alih pit dan jengkol yang Dinda bawa untuk diberikan pada pemilik warung nasi padang langganannya. Dinda menyipitkan mata, dia mendelik begitu tahu siapa si pemilik suara penuh perhatian itu. Gue bisa sendiri, kembaliin. Katakan. Karel menggeleng, enggak, lo kelihatan capek. Biar gue aja yang bawa. Gue udah bilang, gue bisa sendiri. Lo lagi puasa, sayang tenaga lo abis mana masih pagi gini. Karel keras kepala, Dinda tidak menolak lagi. Memang sih, hari pertama puasa sedikit lemas, namanya juga baru pertama kali ya pasti lemas lah. Kenapa lo bisa di sini? Tanya Dinda, dia bingung sendiri. Ini kan bukan wilayah Karel. Tadi lewat, nggak sengaja lihat lo kesusahan. Oh, mau ngapain di sini? Ini bukan area tempat yang patut lo kunjungi. Karel tersenyum manis, emang nggak boleh? Jalan ini nggak boleh gue lewatin gitu. Dinda menggeleng, terserah lo sih, jalannya juga punya pemerintah bukan punya gue. Nah pinter, bebas dong gue mau lewat jalan manapun. Dinda hanya mengangguk acuh, taruh di sini aja, gue mau ke dalam nyari pembelinya. Oke. Karel menaruhnya di tempat yang Dinda suruh, sementara dia pergi keluar dari warung ini. Menghela napas, panas juga cuaca hari ini. Sambil menunggu mantan kesayangannya, Karel memainkan handphone. Ya hitung-hitung membuang waktu bosannya. Nih, makasih ya, ucap bibi pemilik warung, memberikan bayaran pada Dinda. Warungnya buka, Bi? Tanya Dinda sambil menghitung uang yang bibi pemilik warung padang ini berikan. Kagak, bukannya nanti malam sampai sahur. Banyak pelanggan? Tanya Dinda, siapa yang nafsu nasi padang tengah malam coba? Jangan salah Neng, pelanggannya makin rame. Soalnya yang ngatrikan banyak, ini makanya pesannya dibanyakin. Dinda tersenyum, iya udah. Makasih ya uangnya. Dinda melangkah keluar, dan ternyata Karel menunggu di samping motornya. Mau gue beliin air? Tanya Dinda. Enggak, gue puasa soalnya. Dinda menatap Karel heran, lah kan bukan Islam ngapain puasa? Gue mau belajar, salah? Dinda menggeleng, enggak salah, cuma bingung aja lo yang mendadak puasa gini. Emang harus Islam ya boleh puasa? Dinda menggeleng lagi, nggak gitu, mau lo nya gimana aja deh. Dinda mendorong Karel sedikit menjauh agar dia bisa naik ke motornya. Karel tersenyum manis. Artinya Dinda tidak marah dong dia puasa. Makasih. Dinda menyerit bingung, makasih untuk apa? Iya karena lo ngizinin gue puasa.
Lo mau puasa atau enggaknya itu hak lo, lagian agama gue nggak ngelarang bagi mereka yang mau belajar. Gue sibuk, mending juga lo pulang. Matahari lagi naik, nggak baik soalnya cepet haus. Dinda pergi dengan motor matiknya, sementara Karel masih di tempat dengan detak jantung yang menggila. Mending pulang, matahari nggak lagi naik nanti cepet haus. Kalimatnya sedikit tapi Karel serasa terbawa terbang ke angkasa. Dinda perhatian sama gue? Katakan tidak percaya. Dinda beneran perhatian sama gue? Karel jingkrak-jingkrak, beruntung tidak ada yang lihat. Memangnya siapa yang mau lewat di tengah cuaca sepanas ini? Duh lapar, lirihnya, memegang perutnya yang terasa sakit karena belum diisi. Jus buah kayaknya enak nih. Pulang minta bibi buatin sekalian ditambahin es batu. Semangatnya, padahal tadi bilang ke Dinda lagi puasa. Pencitraan sekali tuan muda yang satu ini. Kembali ke pasangan muda. Mau kemana kalian? Manuel bertanya dengan nada ketus, menciutkan nyali Hasya. Pergi, jawab Damian seadanya. Makan malamlah di rumah. Grandpa sudah menyuruh chef menyiapkan banyak hidangan kesukaan Hasya. Hasya mengerjap, makanan kesukaannya? Hasya tidak pemilih makanan, istriku memakan semua yang menurutnya bisa dimakan. Damian malas basa-basi, dia tidak ingin istrinya ditempeli makhluk seperti kakeknya lagi. Kamu mengatakan cucuku kambing, Damian. Damian menggeleng, mana kalimat yang menyatakan dirinya mengatai Hasya kambing. Iya, Hasya makan malam di rumah. Hasya melepaskan genggaman tangan Damian, kalau dipikir-pikir benar juga. Kalimat Hasya yang pemakan segalanya itu terasa kalau Damian mengatainya kambing. Baby, Damian tidak terima. Dia kembali menggenggam tangan Hasya membuat Manuel tersenyum kecut. Kita sudah berjanji menghabiskan malam di luar kan, katanya lembut. Kamu sendirian aja yang pergi, aku malas. Damian masih menahan, dia memberikan tatapan memelas yang sayangnya tidak berarti apa-apa di Hasya. Grandpa, Hasya kembali ke kamar menunggu waktu makan malam. Melepaskan paksa genggaman tangan Damian, Hasya melangkah cepat kembali ke kamarnya. Manuel tersenyum lebar, hal itu sengaja untuk mengejek Damian yang payah. Lus again. Damian menggeram kesal, dia berbalik melangkah menyusul istrinya yang sepertinya merajuk karena kalimatnya. Astaga, sangat posesif. Tertawa lepas, Manuel mengagetkan para pekerja di rumahnya. Tuan cerewet yang dingin, sudah tua tapi banyak mau. Kalimat-kalimat seperti itu yang para pekerja di rumah ini katakan pada Manuel yang selalu mencari-cari kesalahan mereka dalam bekerja. Pria yang sudah memasuki usia 70 tahun itu tertawa bebas seperti burung-burung di hutan, mengagetkan dan tentu merinding bagi yang melihatnya. Selama mereka bekerja di sini, yang Manuel tampilkan hanyalah wajah datar dengan segala umpan dan sumpah serapahnya. Tapi baru kali ini mereka melihat Manuel seperti manusia, bukan iblis yang menyamar di tubuh seorang kakek tua 70 tahun yang sayangnya sangat kaya. Sementara itu, di depan pintu hitam ini, seorang laki-laki tengah memelas meminta belas kasihan dari istrinya yang entah sedang apa di dalam. Baby, panggil Damian, dia memelas di depan pintu yang terkunci. Padahal pintunya bisa dibuka dengan sidik jarinya, tapi menghargai Hasya yang ngambek terpaksa Damian tahan diri untuk membuka pintu sialan ini. Babe, sweetie, honey, darling, sayang, cintaku, my everything. Hasya yang masih di depan pintu yang tertutup jadi geli sendiri dengan sebutan-sebutan Damian. Ya Tuhan, ini beneran Damian kan? Cowok galak yang dulu sekarang jadi melow kayak anak umur 4 tahun, lirihnya. Ini Hasya kayaknya lebih pilih Damian yang mode harimau daripada kucing. Baby, buka, lirihnya memohon. Bulu kuduk Hasya terangkat,
kenapa jadi horor begini sih? Astaga, gempuran apalagi ini, gumamnya. Daripada tetap di sini dan semakin membuatnya tidak karuan, Hasya cepat-cepat menuju ke arah ranjang. Setidaknya di sana dia tidak akan mendengar semua gombalan Damian yang memohon padanya. Kembali pada Damian, dia kesal dan marah. Hasya tidak kunjung luluh padahal dia memohon. "Ceka, gue emang pantasnya jadi galak bukan manja." Membuka pintu, Damian berjalan cepat ke arah Hasya yang baru saja akan menaikkan selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. "Gitu cara kamu sama suami?" Hasya mengerjap, "Ini Damian. Kenapa bengong? Gini cara kamu melayani suami hah?" Bentaknya mengagetkan Hasya. Damian tersenyum miring, dia tanpa rasa bersalah langsung menjatuhkan diri di atas tubuh Hasya, membuat gadis ini semakin kaget dan tidak menentu dengan debaran jantungnya yang menggila. "Gue hamilin aja lo biar nurut kayak dulu." Hasya menelan kasar ludahnya sendiri, ini Damian mode Damian tulen. "Gimana sayang, mau gue hamilin aja hem?" Hasya menggeleng, dia berteriak kaget dengan Damian yang tiba-tiba menjatuhkan ciuman di lehernya. "Nurut, gue nggak sesabar itu." Menjauhkan bibirnya dari kulit leher Hasya, Damian mengecup bibir pink asli istrinya yang selalu dia idam-idamkan sejak mereka pertama kali bertemu. "Bagaimana bisa, bibir ini membuatku tergila-gila." "Da Damian," panggil Hasya, dia gugup kalau Damian serius begini. "Damage cowok berandalannya kerasa banget besti. Boleh kan?" Suara berat namun lirih, Hasya bisa gila kalau Damian begini. "Ah, seharusnya tidak perlu meminta izin, kamu milikku sekarang." Hasya diam, dejavu, senang, kaget, takut. Semua rasa bercampur di hatinya dengan Damian yang sibuk dengan bibirnya. "Jadi masih mau makan malam di sini?" tanya Damian, dia menompang kepalanya dengan satu tangan dan satu tangannya yang lain tengah mengusap lembut bibir Hasya mau dia cicipi lagi. Hasya mengerjap polos menatapnya, Damian jadi gemas sendiri. Istrinya tidak pernah berubah. "Tadi kamu cium aku?" "Iya, kayak gini," katanya, kembali mengulang caranya mencium Hasya sekaligus modus dan bonus untuknya. "Kita nggak boleh, kamu jangan kurang ajar." Damian tertawa enggak. Dia sampai terjatuh dari posisinya tadi saking merasa kalau ucapan Hasya adalah lelucon yang mengalahkan lelucon komedian Sule. "Kita suami istri sekarang sayang." "Ah benar, astaga," saking kagetnya sampai lupa status mereka sekarang apa. "Maaf, aku lupa." Damian hanya bisa tersenyum, tangan-tangannya mencubit gemas hidung Hasya. "Aku nanya, masih mau makan malam di sini? Kamu tadi pakai lo gue?" tanya Hasya balik, mengabaikan pertanyaan Damian sebelumnya. "Kamu nyebelin, aku jadi lupa kan pakai aku kamu." "Ih kok aku yang nyebelin sih, seharusnya kan kamu." "Masih mau makan malam di sini?" tanya Damian gemas, mana tahan dia dengan wajah polos meminta untuk diehem ini. "Jadi, kamu gak kasihan sama Grandpa kalau makan sendirian? Tua bangka itu biasa makan sendirian." Yang sopan, dia lebih tua dari kita dan dia juga kakek kamu." Damian malas kalau membahas sopan tidak sopannya, Manuel juga tidak sopan padanya yang masih muda. "Gak mau makan di sini," lirihnya, menjatuhkan kepalanya di atas tubuh Hasya. "Terus mau makan di mana?" "Makan di mana aja perasaan sama semua." "Mau makan kamu di atas ranjang." Ngomongnya. Menggeplak punggung lebar Damian, Hasya spontan ya. "Kamu kanibal sampai mau makan aku segala." Polos sekali, itulah yang Damian pikirkan. "Ini enak sayang, dijamin kamu sendiri ketagihan." "Ketagihan gimana, yang kamu makan aku? Yang ada sisa tulang doang karena dagingnya abis kamu makan." "Kamu udah 18 tahun lebih tapi pemikiranmu masih kayak bocah,"
bahkan bocah aja ngerti maksud omongan aku tadi. Hasya menyeritkan keningnya, jelas-jelas ucapan Damian mengarah pada kekerasan dan kanibal. Bagian mananya yang Hasya tidak pahami? Udahlah, aku mau dikelon. Ngapain kamu? Panik Hasya, Damian menaikkan kemeja yang dia pakai hingga badannya sedikit terekspos. Di sini nanti ada anak kita. Hasya bergetar dengan sentuhan Damian di perutnya, sentuhan seringan kapas itu membuatnya menahan napas. Nanti perut kamu bakalan membesar, kayak balon. Terus di sini anak kita bakalan tumbuh, dan aku benci memikirkan dia yang akan menyiksamu selama masa kehamilan. Jangan gitu, hamil itu sebuah keberuntungan bagi perempuan, ucap Hasya. Aku harap semua anak kita adalah perempuan, aku tidak rela berbagi kasih sayang dengan laki-laki manapun. Hah, boleh Hasya pukul saja kepalanya, mumpung kepala Damian bisa dia gapai sekarang. Bisa-bisa cemburu sama darah daging sendiri, lagian mau laki-laki atau perempuan tidak masalah selagi mereka sehat fisiknya. Jangan digituin, geli. Yang dilarang justru masih menjadi, Damian nakal dengan sengaja mencium-cium perut Hasya dan menjilat pusar istrinya membuat Hasya sudah seperti cacing kepanasan karena geli. Damian jangan geli. Ketawanya. Damian menghentikan kegiatan nakalnya itu, dia menutup kembali perut istrinya menggunakan baju yang Hasya pakai. Beralih ke atas untuk mencium kening Hasya cukup lama. Makasih, ucap Hasya yang hanya Damian balas dengan senyumannya. Aku senang, ternyata kehidupan pernikahan gak semenakutkan yang aku bayangin dulu, ucapnya. Damian hanya diam tidak membalas, sampai satu kalimat lolos dari bibir seksi suaminya. Dan Hasya langsung kicep tanpa berani membuka mulut. Mau bikin anak sekarang enggak?